Perkenalkan, kami berasal dari kelompok 7 Cloud Computing kelas C TIK 3041 dan kelompok kami terdiri atas saya, Jeremy Paduli, Clarissa Maramis, dan juga Klesi Umbo. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perbedaan antara model Infrastructure as a Service dan Platform as a Service dalam cloud computing. Di sini kita akan menjabarkan contoh layanan dari masing-masing model dan bagaimana mereka dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi. Tapi, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa cloud computing telah menjadi fondasi utama bagi banyak organisasi dalam mengelola dan menyediakan layanan IT. Di dalam ekosistem cloud computing, terdapat 3 model layanan utama yang memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing. Yang pertama ada Infrastructure as a Service atau IaaS, Platform as a Service atau PaaS, dan Software as a Service atau SaaS. Nah, meski disandingkan, tetapi antara ketiganya memiliki fungsi berbeda dan sama pentingnya. Namun, pada pembahasan kali ini, kita akan lebih berfokus pada 2 model, yaitu Infrastructure as a Service dan Platform as a Service. Pertama, kita akan mencari tahu, apa sih itu sebenarnya Infrastructure as a Service? Nah, Infrastructure as a Service adalah model layanan cloud yang menyediakan infrastruktur IT secara virtual melalui internet. Di sini, penyedia layanan cloud menyediakan sumber daya dasar seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Nah, pengguna IaaS ini memiliki kontrol lebih tinggi karena mereka dapat mengkonfigurasi dan mengelola lingkungan infrastruktur sesuai kebutuhan mereka. Contoh layanan dari Infrastructure as a Service itu ada Amazon Web Service atau AWS EC2, Microsoft Azure Virtual Machines, dan Google Cloud Platform Computer Engine. Jadi, Infrastructure as a Service ini itu digunakan oleh pengembang yang memerlukan kontrol penuh atas lingkungan aplikasi mereka. Infrastructure as a Service sendiri ini dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi dengan berbagai cara, diantaranya seperti uji coba sistem dan aplikasi, hosting website atau aplikasi, analisis data, penyimpanan dan backup data, dan juga pencadangan serta pemulihan bencana. Jadi, dalam kesimpulannya, Infrastructure as a Service bekerja berdasarkan prinsip virtualisasi di mana vendor IaaS akan membuat versi digital dari infrastruktur yang mendasarinya. Dengan IaaS, kita dapat memilih sumber daya yang dibutuhkan seperti kapasitas storage, jumlah server virtual, dan bandwidth jaringan. Nah, terus apa bedanya dengan PaaS atau Platform as a Service? Nah, kalau Platform as a Service itu memberikan suatu lingkungan pengembangan yang lengkap melalui cloud. Dalam model ini, penyedia cloud menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pengembang untuk membangun dan menyebarkan aplikasi. PaaS ini mengurangi kompleksitas pengelolaan infrastruktur, memungkinkan pengembang fokus pada kode dan fungsionalitas aplikasi. Contoh layanan dari Platform as a Service itu ada Google App Engine, Heroku, dan Microsoft Azure App Service. Nah, penggunaannya dalam pengembangan aplikasi. Platform as a Service ini digunakan ketika pengembang ingin fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus repot dengan pengelolaan server atau infrastruktur. Platform as a Service cocok untuk proyek yang ingin cepat dilakukan deployment atau pengembangan yang cepat seperti aplikasi web, mobile, atau API. Nah, setelah kita telah mengetahui apa itu Infrastructure as a Service dan Platform as a Service, kita akan melihat perbedaan yang signifikan antara mereka berdua. Jadi, dari pemahaman di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dari Infrastructure as a Service dan Platform as a Service itu sangat berbeda. Kalau misalnya Infrastructure as a Service itu menawarkan infrastruktur yang dapat disesuaikan oleh pengguna, memberikan kontrol penuh atas sistem operasi, jaringan, dan penyimpanan. Sedangkan Platform as a Service itu menawarkan platform yang sudah diatur, sehingga pengembang hanya perlu fokus pada pengkodean dan penyebaran aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur di baliknya. Nah, dengan memahami perbedaan ini, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik saat memilih model layanan cloud yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Setiap model memiliki keunggulan dan situasi penggunaan yang berbeda.
dan pemahaman mendalam akan membantu mengoptimalkan manfaat dari layanan cloud ini. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan nomor 2, yaitu apa itu arsitektur berbasis API atau Application Programming Interface dan bagaimana penggunaan API dapat mempengaruhi pengembangan aplikasi dalam konteks cloud computing. Nah, apa itu API? Memahami API ternyata tidak sesulit itu kok. Bayangkan saja, API itu adalah restoran mewah yang menyediakan berbagai macam menu makanan. Kita tinggal memilih mana santapan yang ingin kita pesan. Setelah itu, mereka akan membuatkannya untuk kita tanpa perlu kita tahu bagaimana tahapan pembuatannya. Selain itu, API juga bisa bekerja layaknya sebuah restoran yang mampu menghidangkan makanan dengan bahan-bahan yang kita berikan. Membaca pengertian mudah tentang API tersebut, tentu kini kita sudah memahami bahwa API adalah platform yang memudahkan developer untuk membuat atau mengembangkan aplikasi, bukan? Agar lebih memahami cara kerja platform yang satu ini, kita harus tahu bahwa seringkali kita membutuhkan dua aplikasi untuk saling terhubung. API bisa mempermudah hal tersebut untuk terwujud. Jadi, dalam kesimpulannya, arsitektur berbasis API atau Application Programming Interface adalah pendekatan desain aplikasi yang memungkinkan berbagai sistem atau komponen perangkat lunak untuk berkomunikasi dan saling berinteraksi melalui antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Dalam konteks ini, API bertindak sebagai jembatan antara berbagai layanan, aplikasi, atau komponen yang berbeda, sehingga aplikasi dapat menggunakan fungsi atau data dari sistem lain tanpa harus mengetahui detail implementasinya. Nah, kita akan masuk pada pembahasan penggunaan API dalam pengembangan aplikasi di cloud computing. Dalam cloud computing, penggunaan API sangat penting karena memungkinkan berbagai layanan dan aplikasi untuk saling terhubung dan berinteraksi di lingkungan yang tersebar. Berikut ini mencakup beberapa cara penggunaan API mempengaruhi pengembangan aplikasi di cloud. Ada integrasi dengan layanan cloud, microservice dan arsitektur terdistribusi, kecepatan pengembangan dan peningkatan produktivitas, skalabilitas dan elastisitas, akses lintas platform, dan keamanan serta kontrol akses. Diskusikan konsep autoscaling dalam cloud computing, lalu bagaimana autoscaling dapat mempengaruhi kinerja dan biaya operasional aplikasi berbasis cloud. Apa sih autoscaling itu? Autoscaling disebut juga sebagai automatic scaling. Ini adalah fitur komputasi cloud yang secara otomatis mengalokasikan sumber daya komputasi berdasarkan permintaan dari sistem. Nah, bagaimana sih cara kerja dari autoscaling? Autoscaling bekerja dengan berbagai cara, bergantung pada platform dan sumber daya yang digunakan. Secara umum, ada beberapa karakteristik di semua pendekatan autoscaling yang mendukung penskalaan sumber daya secara otomatis. Untuk sumber daya komputasi, memori, dan jaringan, pertama-tama, user akan menerapkan atau menentukan jenis virtual instance yang memiliki kapasitas tertentu dengan atribut performa yang telah ditetapkan sebelumnya. Persiapan tersebut seringkali disebut dengan configuration atau baseline deployment. Dari hal ini, perlu juga kita ketahui apa dampak autoscaling terhadap kinerja aplikasi dan biaya operasional. Terhadap kinerja aplikasi, dampak autoscaling meliputi yang pertama, peningkatan ketersediaan. Autoscaling membantu menjaga ketersediaan aplikasi dengan menambah sumber daya saat terjadi lonjakan lalu lintas, mengurangi risiko downtime. Yang kedua, responsivitas yang lebih baik. Dengan menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan, aplikasi dapat mempertahankan waktu respons yang konsisten, bahkan saat terjadi beban yang meningkat. Yang ketiga, penanganan beban puncak. Autoscaling memungkinkan aplikasi menangani beban puncak tanpa over-provisioning sumber daya secara permanen. Yang keempat, konsistensi kinerja. Membantu menjaga kinerja yang konsisten dengan menyesuaikan sumber daya berdasarkan kebutuhan aktual. Yang kelima, peningkatan ketahanan. Jika terjadi kegagalan pada suatu instance, autoscaling dapat secara otomatis menggantikannya. Terhadap biaya operasional antara lain, yang pertama, optimalisasi biaya. Autoscaling memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien,
membayar hanya untuk kapasitas yang dibutuhkan. Kedua, pengurangan over-provisioning. Mengurangi kebutuhan untuk over-provision sumber daya untuk mengantisipasi beban puncak yang dapat menghemat biaya. Yang ketiga, fleksibilitas biaya. Biaya dapat disesuaikan secara dinamis dengan kebutuhan bisnis dan pola penggunaan aplikasi. Keempat, peningkatan ROI. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, autoscaling dapat meningkatkan return on investment atau ROI dan infrastruktur cloud. Kelima, penghematan pada jam non-puncak. Mengurangi biaya dengan menurunkan kapasitas selama periode penggunaan rendah. Nah, dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa autoscaling adalah alat yang kuat dalam cloud computing yang diimplementasikan dengan baik, dapat secara signifikan meningkatkan kinerja aplikasi sambil mengoptimalkan biaya operasional. Jelaskan bagaimana konsep DevOps diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis cloud. Apa manfaat utama dari penerapan DevOps dalam konteks cloud computing? DevOps adalah gabungan dari dua kata development atau pengembangan dan operation atau operasional. Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan tim pengembangan dan tim operasional agar bekerja sama lebih baik dalam menciptakan perangkat lunak. Dengan DevOps, proses pengembangan menjadi lebih cepat, efisien, dan terjamin kualitasnya. Penerapan dalam DevOps meliputi yang pertama, otomatisasi proses. Dalam pengembangan berbasis cloud, banyak proses dapat diotomatiskan seperti pengujian, penyebaran, dan pemantauan. Dengan otomatisasi, tim dapat mengurangi kesalahan manual dan menghemat waktu. Yang kedua, penggunaan kontainer. Kontainer seperti Docker memungkinkan aplikasi berjalan di berbagai lingkungan tanpa masalah. Tim dapat mengemas aplikasi dengan semua yang dibutuhkan dalam satu paket. Ini membuat pengujian dan penyebaran lebih mudah. Yang ketiga, integrasi berkelanjutan atau CI dan pengiriman berkelanjutan atau CD. CI atau CD adalah praktik penting dalam DevOps. Dengan CI, setiap perubahan yang dibuat oleh pengembang diuji secara otomatis. Dengan CD, perubahan yang telah diuji dapat langsung disebarkan ke pengguna. Ini memungkinkan fitur baru lebih cepat sampai ke pengguna. Yang keempat, pemantauan dan umpan balik. Dengan menggunakan alat pemantauan yang terintegrasi, tim dapat melihat kinerja aplikasi secara real-time. Jika ada masalah, mereka bisa mendapatkan umpan balik dengan cepat dan segera melakukan perbaikan. Itu adalah penerapan dari cloud computing. Lalu, apakah manfaat dari cloud computing itu sendiri? Mari kita bahas. Yang pertama, ada kecepatan dan agilitas. Dengan DevOps, proses pengembangan menjadi lebih cepat. Tim bisa merilis fitur baru dalam waktu yang lebih singkat dan memungkinkan perusahaan untuk merespons kebutuhan pengguna dengan lebih cepat. Yang kedua, kualitas yang lebih baik. Pengujian otomatis dan integrasi berkelanjutan membantu mengidentifikasi masalah lebih awal. Ini meningkatkan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan, sehingga mengurangi bug saat aplikasi pun digunakan. Yang ketiga, kolaborasi yang lebih baik. Dengan tim pengembang dan operasional yang bekerja sama, komunikasi menjadi lebih lancar. Ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, skalabilitas. Cloud computing memungkinkan organisasi untuk dengan mudah menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. DevOps membantu memastikan bahwa aplikasi dapat berkembang seiring dengan permintaan pengguna. Yang kelima, penghematan biaya. Dengan proses yang lebih efisien dan otomatisasi, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional. Penggunaan sumber daya cloud yang tepat juga membantu mengoptimalkan pengeluaran. Apa itu arsitektur multi-cloud dan apa manfaat serta tantangan yang terkait dengan penerapannya dalam cloud computing? Nah,
Arsitektur multi-cloud ini adalah layanan cloud yang memiliki lebih dari satu penyedia. Tidak hanya bergantung pada satu platform cloud, tetapi juga memanfaatkan beberapa penyedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan teknis dan bisnis. Contohnya, dalam melakukan hosting aplikasi web, organisasi menggunakan layanan AWS Elastic Beanstalk, Google Cloud Storage, dan Azure SQL Database, di mana aplikasi web dihosting di AWS, sementara file statis disimpan di Google Cloud, dan data pengguna dikelola di Azure. Jadi, apa sebenarnya manfaat arsitektur multi-cloud ini? Dengan layanan ini, memberikan kita, yang pertama ada fleksibilitas dan pilihan yang beragam untuk penyimpanan data. Yang kedua, kinerja yang lebih baik. Karena dengan menggunakan beberapa penyimpanan cloud, organisasi dapat menempatkan beban kerja di platform yang paling sesuai. Misalnya, aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi bisa dijalankan di penyedia yang menawarkan performa terbaik untuk jenis beban kerja tersebut. Yang ketiga, mengurangi risiko. Jika ada perubahan harga, kebijakan atau layanan dari satu penyedia yang merugikan, organisasi masih memiliki opsi untuk beralih atau mengalihkan beban kerja ke penyedia lain. Yang keempat, keamanan data. Dengan multi-cloud, dapat suatu organisasi memilih multi-cloud yang memenuhi persyaratan aturan yang ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Kelima, pemulihan bencana. Seperti ketika kehilangan data, layanan cloud memungkinkan organisasi untuk memulihkan informasi dengan lebih cepat. Itu adalah manfaat dari arsitektur multi-cloud. Apakah ada tantangan dalam penggunaan arsitektur multi-cloud ini? Mari kita bahas. Yang pertama, ada kompleksitas manajemen. Mengelola berbagai cloud bisa sangat rumit. Kita butuh alat dan keterampilan khusus untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik. Yang kedua, keamanan yang beragam. Setiap penyedia cloud memiliki kebijakan dan keamanan yang berbeda. Akibatnya, memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk menjaga sistem. Yang ketiga, biaya yang tak terduga. Tanpa pengelolaan yang tepat, biaya penggunaan layanan cloud dapat meningkat secara signifikan loh. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sumber daya dengan hati-hati agar tidak melebihi anggaran. Yang keempat, integrasi dan interoperabilitas. Menghubungkan aplikasi dan data dari berbagai penyedia bisa sulit. Kita perlu memastikan bahwa semua bisa bekerja sama dengan baik. Yang kelima, keterampilan yang diperlukan. Tentu saja dalam hal ini, kita perlu tim yang paham tentang berbagai platform cloud. Itulah mengapa dalam perekrutan dan pelatihan karyawan dapat menjadi tantangan tersendiri. Itulah penjelasan tentang arsitektur multi-cloud. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan, namun ada tantangan juga yang harus kita hadapi. Itulah materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih karena telah menonton dan jangan lupa untuk like dan juga share. Terima kasih.